Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septiananda Fahlan dengan NIM 20 11 31 10 22. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan nutrition care proses, studi kasus pre dan post operasi. 1. Studi kasus pre-operasi. Berikut adalah bunyi soal dari studi kasus yang pertama. Identitas pasien. Nama Nyonya Ana, usia 62 tahun, pekerjaan pedagang makanan di pasar. Keluhan, sehari sebelum MRS, pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. BAB tidak ada gangguan atau tanpa darah dan lendir. Pasien menderita penyakit MAS sejak usia muda. Diagnosis CA maligna kolon transferum D pre-OP. Asesmen untuk antropometrinya. BB 45 kg, TB 140 cm. Hasil dari BBI pasien yaitu 40,5 kg. Selanjutnya hasil IMT pasien adalah 21,4 kg per meter persegi, yaitu dalam kategori normal. Fisik klinis. Keadaan umum, pasien dengan hasil komposmetis dengan keterangan kesadaran normal. Abdomen pasien dengan hasil flat atau datar dengan keterangan normal. Suhu pasien dengan hasil 36 derajat Celcius dengan keterangan normal. Untuk nadi, hasil 80 kali per menit dengan keterangan normal. BAK dengan hasil lancar dengan keterangan normal. Kesimpulan, sementara didapatkan hasil fisik klinis pasien dalam keadaan baik, tetapi perlu pemantauan lebih lanjut. Asesmen biokimia, didapatkan hasil leukosit normal, HB rendah, PCV normal, trombosit tinggi, albumin rendah, GDS normal, ureum normal, kreatinin normal. SGOT rendah, SGPT rendah. Dari hasil biokimia ini didapatkan kesimpulan. 1. Dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin guna memantau screening kondisi darah pasien, pemeriksaan HB. 2. Pasien mengidap penyakit kanker, karena hal itu trombosit pasien tinggi dari pemeriksaan trombosit. 3. Pasien mengidap benjolan di perut sebelah kanan, maka dilakukan pemeriksaan albumin dan didapatkan hasil rendah dari pemeriksaan albumin. 4. Pasien mengidap kelainan fungsi hati dari pemeriksaan SGOT dan SGPT. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan USG dengan keterangan sakit. Pemeriksaan BNO didapatkan hasil submaligna kolon transferum dengan keterangan sakit. Pemeriksaan EKG dengan hasil RBB kompleks dengan keterangan sakit. Tes DD dengan hasil gangguan elektrolit dengan keterangan sakit. Kesimpulan dari pemeriksaan penunjang adalah 1. Pasien mengidap kanker usus besar dari pemeriksaan USG, BNO, dan radiologi. 2. Pasien mengidap kondisi jantung kurang baik dari pemeriksaan EKG. 3. Pasien mengidap kekurangan cairan tubuh dari tes DD. Dietary history. Dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun. Frekuensi makan 2 kali sehari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe yang digoreng. Sayur, yaitu bayam, wortel, labu siam, pepaya, dan pisang. Pasien suka mengkonsumsi teh tiap hari dan kadang minum susu segar. Hasil rekol pasien, yang pertama energi sebanyak 1.532 kilokalori, kedua karbohidrat sebanyak 182 gram, ketiga protein 45 gram, 4
lemak 81 gram. Asesmen, perhitungan kebutuhan energi. Dari hasil AMB perhitungan AMB perempuan didapatkan hasil sebesar 1056,6 kilokalori. Untuk energi kebutuhannya sama dengan AMB dikali FA dikali Fs, sama dengan 1056,6 dikali 1,2 kali 1,4 dengan hasil 1775,8 kilokalori. Perhitungan kebutuhan energi per makan. Pagi didapatkan hasil sebesar 443,9 kilokalori. Selingan pagi didapatkan hasil 177,5 kilokalori. Siang didapatkan hasil 532,7 kilokalori. Selingan sore didapatkan hasil 177,5 kilokalori. Malam didapatkan hasil 443,9 kilokalori. Perhitungan makronutrien. Untuk karbohidrat, didapatkan hasil sebesar 244,1 gram. Untuk protein, didapatkan hasil sebesar 66,5 gram. Untuk lemak, didapatkan hasil sebesar 39,4 gram. Persen tingkat konsumsi. Untuk energi didapatkan 86,2%, yaitu masuk kategori defisit ringan. Untuk karbohidrat didapatkan hasil 74,5%, masuk dalam kategori defisit sedang. Yang protein didapatkan hasil sebesar 67,6% dengan kategori defisit berat. Untuk lemak didapatkan hasil 205%, masuk dalam kategori kelebihan. Untuk diagnosa, di sini ada NI 1,1.2, asupan energi tidak adekuat, terus NI 1,2.1, asupan oral tidak adekuat, selanjutnya NI 1,5.3, asupan protein energi tidak adekuat, selanjutnya NI 5,6.2, kelebihan asupan lemak, selanjutnya NI 5,71, asupan protein tidak adekuat, NI 5,81, asupan karbohidrat tidak adekuat, NC 1,4, perubahan fungsi gastrointestinal, NC 2,1, gangguan utilasi zat gizi, hasil SGO yang rendah, NC 2,1, gangguan utilisasi zat gizi, berkaitan dengan hasil lab SGPT yang rendah, NC 2,2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi hemoglobin, NC 2,2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi trombosit, NC 2,2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi albumin, selanjutnya NB.1.1, yaitu kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi. Selanjutnya NB 1.5, gangguan pola makan. Selanjutnya NB 1.7, pemilihan makanan yang salah. Intervensi. ND 1, pemberian makanan atau diet. Diet yang diberikan adalah yang pertama diet prabedah atau saluran cerna. Alasannya dikarenakan pasien akan memulai proses operasi pada saluran cerna yang dimana saat akan memulai operasi harus dilakukan perbaikan gizi pada saluran cernanya. Untuk deskripsi dietnya, yang pertama jenis diet prabadah saluran cerna, rute pemberian, enteral dan oral, bentuk makanan saring, lunak dan cair atau formula, frekuensi 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan.
Tujuan diet mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Tersedia cadangan untuk mengatasi stres, dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Berikut adalah syarat diet dari diet prabedah. B. Diet kanker. Alasan diberikan diet kanker dikarenakan pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang dan diagnosis bedah, hasilnya merujuk pada diagnosa kanker usus besar. Dan pada pasien kanker ini, maka diharuskan melakukan diet kanker karena bertujuan untuk mengatasi kanker usus besar yang dideritanya. Deskripsi diet yaitu jenis diet, diet kanker, rute pemberian oral, bentuk lunak dan saring, frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali selingan utama. Tujuan diet memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan penyakit serta daya terima pasien, mencegah atau menghambat penurunan berat badan secara berlebihan, mengurangi rasa mual, muntah, dan diare, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan keluarganya. Berikut untuk syarat diet kanker. Selanjutnya, NE1 edukasi gizi tentang konten atau materi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, yaitu berupa pengetahuan gizi atau makanan. Yang pertama, makanan yang dianjurkan. Yang kedua, makanan yang tidak dianjurkan. NE2 edukasi gizi penerapan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dengan syarat edukasi 1. Sampaikan secara jelas tujuan dari edukasi. 2. Tetapkan prioritas masalah gizi sehingga edukasi yang disampaikan tidak kompleks. 3. Rancang materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan individu pasien melalui pemahaman tingkat pengetahuannya, keterampilannya, dan gaya atau cara belajarnya. Monitoring evaluasi. Untuk aktivitas fisik, evaluasi mengurangi aktivitas fisik sehari-hari dan melakukan aktivitas produktif yang ringan serta berolahraga selama setiap hari. Asupan, membandingkan makanan sehari dengan kebutuhan tubuh, dilaksanakan selama setiap hari dan setiap makan. Biokimia, nilai lab Hb, trombosit, albumin, SCOT, dan SCPT normal selama seminggu. Fisik klinis, pemantauan fisik klinis secara bertahap selama seminggu. Pemilihan jenis makanan, mengetahui makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan selama setiap hari dan setiap makan. Berikut adalah contoh menu diet sehari menggunakan makanan lunak. Didapatkan hasil makronutrien dari NutriSource yaitu energi 1775,8 kilokalori, karbohidrat 244,1 gram, protein 66,5 gram, lemak 39,4 gram. Berikut adalah contoh leaflet untuk kanker usus besar. 2. Studi kasus post-operasi. Berikut adalah bunyi soal studi kasus yang kedua. Identitas pasien, nama, Nyonya Lili, usia 26 tahun, keluhan, perut, mulas, kadang-kadang kram, berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flaktus atau kentut, sulit BAB dan BAK, didiagnosis ileus obstruksi. Asesmen antropometri. Di BBI sama dengan 40 kg, TB 160 cm, PBI didapatkan hasil 54 kg, IMT didapatkan hasil 15,6 kg per meter persegi dalam kategori underweight. Untuk fisik klinisnya,
keadaan umum dengan hasil kosmosmetis, suhu dengan hasil 37, derajat Celcius, nadi 30 kali per menit, 80 kali per menit, tekanan darah 120/70 mmHg, mual muntah dengan hasil terus-menerus dengan keterangan sakit. BAK normal, BAB bisa tapi jarang dengan keterangan sakit. Kesimpulan, fisik klinis pasien dalam keadaan baik dan fungsi gastrointestinal pasien dalam keadaan kurang baik. Biokimia, didapatkan hasil hemoglobin rendah, leukosit normal, trombosit normal, MCV normal, MCH normal, MCHC normal, albumin rendah, natrium rendah, kalium normal, klorida normal. Kesimpulan, 1. Pasien mengidap hiponatremia dari pemeriksaan natrium. 2. Pasien mengidap kram di perut dari pemeriksaan albumin. Dietary history, nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makan. Pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu yang digoreng. Bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengkonsumsi daging, ayam, atau sapi. Sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak pernah dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Hasil recall, energi 2000 kilokalori, karbohidrat 200 gram, protein 77 gram, lemak 60 gram. Asesmen perhitungan energi kebutuhan, AMB perempuannya didapatkan hasil 1339,2 kilokalori. Energi kebutuhannya sama dengan AMB kali FA kali FE sama dengan 1339,2 dikali 1,2 kali 1,5, yaitu dengan hasil 2410,5 kilokalori. Perhitungan kebutuhan energi per makan. Untuk pagi hari didapatkan hasil 602,6 kilokalori, selingan pagi didapatkan hasil 241,5 kilokalori, untuk siang hari didapatkan hasil 723,1 kilokalori, untuk selingan sore hari didapatkan hasil 241,5 kilokalori, untuk malam hari didapatkan hasil 602,6 kilokalori. Perhitungan makronutrien didapatkan hasil yang untuk karbohidrat 331,4 gram, protein didapatkan hasil 90,3 gram, lemak didapatkan hasil 53,5 gram. Perhitungan persentase konsumsi untuk energi didapatkan hasil 82,9% dengan kategori defisit ringan. Untuk karbohidrat 201 dengan hasil 60,6% dengan kategori defisit sedang. Untuk protein didapatkan hasil 85,2% termasuk defisit ringan. Untuk lemak didapatkan hasil 112,1% yaitu dalam kategori normal. Untuk diagnosanya ada NI1.2 asupan energi tidak adekuat, NI1.2.1 asupan oral tidak adekuat, 3 NI571 asupan protein tidak adekuat, selanjutnya NI581 asupan karbohidrat tidak adekuat, selanjutnya NI51017 asupan mineral tidak adekuat berkaitan dengan natrium. Selanjutnya NC1.1 kesulitan menelan. Selanjutnya NC2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi hemoglobin. Selanjutnya NI2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi albumin. Selanjutnya NC3.1 perubahan berat badan kurang atau underweight.
Selanjutnya NB1.1 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi. Selanjutnya NB1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri. Selanjutnya NB1.4 pemilihan makanan yang salah. Intervensi yang pertama di pemberian makanan atau diet. A. Diet pasca bedah. 2. Diberikan diet ini dikarenakan pasien baru selesai melakukan pembedahan untuk memperbaiki gizi pasien setelah pembedahan. Deskripsi diet, rute pemberian oral, bentuk makanan cair kental, frekuensi 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Tujuan diet mengupayakan agar status pasien kembali normal, mempercepat penyembuhan dengan cara diet, memberikan kebutuhan cairan, energi, dan protein, mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lain, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Syarat diet. 1. Diberikan pada semua pasien pasca bedah. 2. Diberikan makanan cair jernih, seperti teh manis, air putih, atau cairan lainnya. 3. Diberikan makanan parenteral secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien mulai 30 ml per jam. Selanjutnya, yang kedua ada diet tinggi energi protein. Alasannya diberikan diet ini karena setelah pasien dilakukan pembedahan, energi dan protein pasien kurang, serta memperbaiki pola makan pasien terdahulu yang jarang mengkonsumsi protein hewani dan nabati, untuk menstabilkan kondisi gizi pasien dan menambah berat badan pasien. Deskripsi diet, rute pemberian oral, bentuk makanan lunak, frekuensi 3 kali makanan utama, 3 kali makanan selingan. Tujuan diet, memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Kedua, menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Syarat diet, energi tinggi, protein tinggi, cukup vitamin dan mineral, mudah dicerna, diberikan secara bertahap, makanan yang dapat mengurangi nafsu makan, tidak diberikan dalam waktu dekat. NI1, edukasi gizi tentang konten atau materi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, yaitu terkait dengan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Berikut adalah makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan. Intervensi NE.2, edukasi gizi penerapan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Syarat edukasinya: 1. Sampaikan secara jelas tujuan dari edukasi. 2. Tetapkan prioritas masalah gizi sehingga edukasi yang disampaikan tidak kompleks. 3. Rancang materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan individu pasien melalui pemahaman tingkat pengetahuannya, keterampilannya, dan gaya atau cara belajarnya. Monitoring evaluasi. Aktivitas fisik, mengurangi aktivitas fisik berlebih dan meningkatkan aktivitas berolahraga. Dilaksanakan setiap hari. Antropometri, memantau berat badan hingga normal selama sebulan. Asupan, membandingkan asupan gizi yang dikonsumsi dengan yang dibutuhkan. Dilakukan setiap hari dan setiap makan. Biokimia, nilai hemoglobin, albumin, dan natrium normal selama seminggu. Fisik klinis, memantau fungsi gastrointestinal pasien, mengurangi mual muntah, dan BAB atau BAK lancar selama seminggu. Pemilihan jenis makanan, membandingkan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dilakukan selama setiap hari dan setiap makan. Berikut contoh menu sehari menggunakan diet tinggi energi, tinggi protein. Total dari Nutrisurvey untuk makronutriennya yaitu energi yang didapat 2410,5 kilokalori, karbohidrat 331,4 gram, protein 90,3 gram, lemak 53,5 gram. Berikut adalah leaflet untuk
untuk pasien ileus obstruktif. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.